wabarakatuh. Halo teman-teman disabilitas, perkenalkan saya Dadan Sandar. Di episode pertama ini kita akan ngobrol dengan salah satu alumni klien disabilitas tahun 2022. Teman yang di samping kita ini adalah saudara Agung Fadilah yang berasal dari Cirebon. Beliau ini seorang pelukis, seorang yang menggeluti di desain grafis juga. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita ngobrol-ngobrol dengan teman kita di sebelah ini. Oke. Halo Kak Agung. Halo. Halo. Mungkin sebelumnya boleh perkenalkan nama terlebih dahulu, terus asalnya dari mana, usianya berapa, kesibukan kesehariannya apa untuk sekarang? Ya, halo. Perkenalkan nama saya AGUND Agung. Panggilan isyarat saya seperti ini, Agung. Saya asal di Cirebon. Sekarang saya berumur 25 tahun. Saat ini saya sedang bekerja menjadi guru, mengajar anak-anak tuli, fokus di menggambar dan desain grafis. Oh iya, kalau boleh tahu untuk mengajarnya di sekolah mana Kang Agung ini? SLB Negeri Budi Utama Cirebon. Oh ya, mungkin siapa tahu nanti ada teman-temannya juga atau bahkan murid dari Kang Agung ini sendiri dapat bisa menonton acara podcast itu sendiri. Oke, mungkin selanjutnya boleh diceritakan sedikit tentang keluarga dari Kang Agung ini sendiri bagaimana? Jadi waktu kecil, saya waktu umur 9 tahun, saya masuk ke sekolah umum. Itu banyak hambatannya, seperti tidak bisa komunikasi dengan teman-teman kelas lain, guru dan lain-lain. Akhirnya saya pindah ke SLB Cirebon karena orang tua yang maksa. Sampai akhirnya disuruh sama guru agar misalkan tidak gabut, coba kamu gambar aja. Dan ternyata ketika guru melihat hasil gambar saya bagus dan dilaporkanlah karya saya ke orang tua. Setelah itu direkomendasikan untuk ikut lomba dan akhirnya menang. Dan ikut sertakan selalu ketika ada lomba gambar dan alhamdulillah menang terus. Terus kemudian juga guru mengarahkan jangan sampai terus lomba. Oh, oke. Mungkin sebelum lebih lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu Kang Agung ini memiliki disabilitas tuli ini apakah sejak lahir atau dari kecelakaan atau bagaimana? Jadi saya terlahir enggak, cuman waktu itu ketika umur 1 bulan kalau tidak salah ya. Itu saya sakit panas sering gitu sampai akhirnya 1 tahun. Ketika umur 3 tahun, ketika dibawa ke dokter, ternyata terindikasi gangguan pendengaran. Akhirnya direkomendasikan untuk menggunakan alat bantu dengar. Waktu itu orang tua sangat tegas untuk selalu mengajak saya berbicara menggunakan verbal. Tapi akhirnya kami sama-sama menyerah dan akhirnya berkomunikasi dengan cara kedua yaitu bahasa isyarat. Oke. Apakah masih ada sedikit pendengarankah dari Kang Agung ini atau memang sama sekali tidak mendengar sama sekali? Yang sebelah kiri ada sedikit, tapi kalau yang kanan total. Oh, sudah. Jadi masih bisa jika ada orang lain berbicara mungkin masih bisa mendengar sedikit mungkin gitu. Mungkin suara motor masih bisa, suara mobil aja itu bisa, tapi kalau suara orang ngobrol itu nggak bisa. Oh, berarti yang itu pendengarannya yang tinggi gitu ya, cukup keras, berarti yang bisa didengar seperti itu. Ya itu. Oke.
Untuk selanjutnya, untuk Kang Agung ini sendiri awal mula bisa masuk ke PPSGHD itu seperti apa sih? Bisa masuknya kapan? Terus selama di situ belajar apa aja? Gitu. Jadi waktu saya bekerja sebagai guru di SLB itu ada panggilan dari Ibu Esther, Ibu Pak sebelumnya kepada guru di SLB sana, di SLB utama, menyuruh saya untuk kesini untuk menambah ilmu. Jadi saya sendiri belum tahu apa-apa. Ketika datang ke sini ke PPSGHD, itu aturannya banyak ternyata ya, menggunakan handphone, film rokok dan pacaran yang tidak boleh. Akhirnya ketika saya sini ternyata difokuskan untuk itu. Oh, oke. Mungkin cukup ya untuk perkenalan dari Kang Agung itu sendiri. Mari kita lanjut ke obrolan yang utama, yaitu tentang minat dan bakatnya. Bagaimana sih Kang Agung ini bisa menggambar yang cukup bagus, yang bisa sampai di dalam berbagai perlombaan bisa juara seperti itu. Awal mulanya bisa tertarik menggambar itu dari mana? Terus bagaimana sih support orang tua terhadap keinginan dari Kang Agung ini dalam menggambar itu sendiri bagaimana? Jadi waktu itu perjuangannya lumayan ya. Jadi ketika waktu lomba itu nggak selamanya menang, ada salah-salahnya. Tapi orang tua mendukungnya itu dengan cara membayar les untuk menggambar. Di situ mulai dari pewarnaan, itu sketsa. Jadi waktu itu prosesnya kayak misalkan harus bikin garis dulu, pola. Itu waktu itu lesnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis jam 2 sore, jam 2 siang sampai jam 4 sore. Itu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai waktu itu lesnya sampai 2017. 2011 lesnya mulai sampai 2017. Cukup lama juga ya, kurang lebih hampir 6 tahun karena begitu mengikuti les menggambar sehingga hasil gambarnya yang bisa dikatakan bagus dan hasil-hasilnya yang luar biasa gitu ya. Kalau boleh tahu media gambar yang Kang Agung geluti sekarang dari awal mungkin ya, apakah dari lewat kertas saja buku gambar pada umumnya atau ada media yang lain untuk Kang Agung menggambar itu sehingga hasilnya itu cukup puas dan bisa juara itu seperti apa sih? Waktu itu medianya masih pakai kertas gambar sama krayon. Itu mulai terlatih ketika SMP, itu mulai pakai media lukis, pakai kanvas. Ketika SMA itu mulai pakai kanvas yang lebih besar, itu pakai watercolor, warna lain. Kemudian setelah itu lanjut ke desain grafis melalui media digital. Jadi yang pertama kertas, sampai situ tuh nggak langsung ke media digital, tapi fokus di kertas dulu, membiasakan diri. Oke, berarti cukup luar biasa ya dari awalnya dari kertas, terus naik lagi ke kanvas, terus sekarang udah di media digital itu sendiri. Yang jadi pertanyaannya, mengapa sih tertarik menggambar gitu kan? Seperti anak-anak laki-laki khususnya pada umumnya kan senangnya olahraga, main musik atau dan lain sebagainya. Kenapa Kang Agung ini senang dalam menggambar gitu? Jadi awalnya waktu kecil tuh sering nonton kartun di TV. Nah dari situ mulai terinspirasi ingin mencoba menggambar kartun yang ada di televisi. Bahkan waktu kecil tuh gambar tokoh kartun terus dijual ke teman-teman sekolah. Saya emang bukan tipikal yang suka olahraga dan jarang bersosialisasi gitu. Jadi ketika misalkan waktu kosong atau lagi gabut ya itu seringnya ada.
terus juga saya seneng banget sama komik. Oh berarti inspirasi pertama itu dari tontonan film masa kecil gitu ya, kartun-kartun. Ya betul. Ya. Bahkan saya senang gitu ketika misalkan gambar sama kartun terus mewarnai sendiri itu merasa kayak relax. Oh ya, tuh bagi teman-teman semuanya, jadi apapun yang kita lihat di sekitar kita itu tuh kalau kita memiliki itu punya keinginan untuk lebih. Contohnya kayak Kang Agung, dari awalnya cuma nonton kartun tetapi dia berimajinasi untuk menggambar di suatu media sehingga bisa menghasilkan uang. Jika Kang Agung aja bisa, kenapa kita semua atau teman-teman semuanya tidak bisa gitu kan, apa yang itu. Oke, selanjutnya untuk kegiatan Kang Agung sekarang selain menggambar apa dalam kegiatan sehari-harinya? Saya sering bikin konten ya, saya kan konten kreator, terus juga ngajar bahasa isyarat juga, menulis buku, sekarang mencoba merintis menulis buku, sama lagi senang hobi baca buku, kemudian traveling sama foto-foto momen ketika saya di Berarti selain itu Kak Agung ini cukup aktif ya di berbagai bidang, selain menggambar, membaca buku, sekarang bahkan penulis juga ya, penulis buku, mengajar bahasa isyarat juga. Jadi sungguh yang luar biasa gitu ya keinginan Kak Agung ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya, khususnya untuk teman-teman tuli di sekitar kita mungkin. Ngomongin untuk hasil karya yang Kang Agung telah buat, yang di berbagai perlombaan telah ikutin gitu ya. Kalau boleh tahu, prestasi apa aja sih yang udah Kang Agung dapatkan? Apakah dari mulai tingkat kabupaten kah, provinsi, atau bahkan tingkat nasional gitu? Apa saja yang udah pernah Kang Agung dapatkan? Wah banyak banget ya. Waktu SLB saya waktu itu pertama diajak lomba tingkat daerah juara 1, lanjut tingkat nasional ke SMP juga sama juara 1, juara 2, sampai ke nasional itu juga juara 1. Itu waktu itu medianya masih media kertas, terus akhirnya mencoba lomba yang media digital juga juara 1 juga. Lanjut ketika SMA itu mulai pakai media kanvas, ternyata juga juara 1, akhirnya dilombakan ke nasional, tingkat nasional juara 1 lagi. Kemudian saya coba pakai media batik, waktu itu juara 1 juga. Juara 1, kemudian desain grafis, packaging juara 1 juga. Banyak pokoknya karya-karya saya begitu. Alhamdulillah ya, sangat luar biasa prestasi-prestasi yang telah ditorehkan Kang Agung ini. Kalau boleh tahu, selama mengikuti perlombaan ini, Kang Agung ini di dalam perlombaan itu apakah semuanya dari teman-teman disabilitas, ataukah ada 1 atau 2 perlombaan yang bersama teman-teman normal pada umumnya gitu? Apakah dengan waktu itu lombanya tingkat SLB, jadi masih kompetitornya masih sesama disabilitas. Tapi kalau misalkan yang umum juga saya pernah ikut, cuman jarang untuk juara 1 ya, mentok-mentok di juara 3, juara 2. Oh, tapi berarti seenggaknya pernah mencoba bersaing, berlomba dengan teman-teman normal pada umumnya mungkin ya? Nah ya betul. Waktu SD waktu itu coba-coba lomba sama orang tua di mall, itu campur tuh disabilitas sama disabilitas. Ketika menggambar saya belum pernah gitu juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Tapi kalau misalkan tingkat SLB itu sering banget untuk juara 1, karena mungkin saingannya sesama disabilitas itu bisa kayak gitu. Oh, iya. Kalau boleh tahu, hambatan dalam mengikuti lomba bersama teman-teman normal pada umumnya tuh yang atau non disabilitas, apa sih yang dirasakan yang Agung? Itu biasanya ketika panitia memberikan informasi, saya tidak tahu gitu isi informasinya apa, terus persyaratannya apa, ketentuannya apa, itu saya kurang tahu. Akhirnya ya
kurang cocok karena saingannya sama orang dengar dan mereka pasti mau menangkap informasi dengan utuh, itu mereka diuntungkan. Tapi kalau misalnya lombanya tingkat SLB itu biasanya ada seseorang yang dibacakan dan itu yang terbantu baca juga. Ya, walaupun Kang Agung pada saat mengikuti perlombaan dengan orang dengar, tetapi masih bisa dapat juara 3 itu sebuah prestasi juga gitu ya, prestasi walaupun dengan keterbatasannya tidak ada orang yang menyampaikan informasi kepada Kang Agung, tetapi masih bisa juara gitu. Jadi itu kan sebuah kebanggaan juga tersendiri ya. Nah, Kang Agung, kalau boleh tahu, ya betul. Jadi itu yang membuat saya lebih nyaman ketika tingkat SLB karena ada guru yang membantu saya untuk menyampaikan itu yang jadi poin saya bisa selalu menang. Tapi kalau saya sendiri gitu untuk lomba biasanya ya penilaiannya dan kurang, akhirnya ada beberapa poin yang salah, itu yang membuat saya sangat susah untuk jadi. Oke, Kak Agung, mungkin ini sebagai pesan dari Kak Agung dari disabilitas kepada teman-teman disabilitas dimanapun berada, khususnya di Jawa Barat, apa sih pesan-pesannya untuk teman-teman disabilitas supaya bisa berprestasi seperti Kang Agung gitu ya? Selain percaya diri, terus support orang tua juga, apa aja yang perlu diperlukan gitu? Saya harap sih teman-teman semua ketika menyukai sesuatu, khususnya gambar, coba mulai dari nol. Misalkan menggambar buah-buahan gitu, melihat objek yang ada di depan, coba ditiru. Itu meskipun nggak sama nggak apa-apa. Ketika misalkan teman-teman konsisten, ya minimal 5 tahun terus menggambar gitu, ya insya Allah kemampuannya bakal berkembang. Meskipun ada kekurangan, coba cari ide original yang membuat teman-teman punya ciri khas dan jadi lebih. Kemudian teman-teman harus semangat. Kalau misalkan nggak suka gambar nggak apa-apa, coba cari minat yang lain. Semoga dengan minat yang lain pun teman-teman bisa sukses. Bisa handicraft, bisa menjahit, bisa melatih, gitu. Apapun yang bisa kalian kerjakan itu yang jadi inspirasi. Oke, mungkin Kak Agung terima kasih telah menyempatkan waktunya, dan khususnya untuk teman-teman disabilitas dimanapun berada, apa yang disampaikan teman kita Kang Agung, bahwa kita sebagai khususnya teman untuk disabilitas juga, modal utama itu yang dari kita itu adalah pertamanya percaya diri, terus jangan malu terhadap orang lain memandang kita. Jika kita punya keinginan yang lebih, punya semangat yang tinggi untuk menggapai sebuah cita-cita di bidang apapun yang kita sedang geluti, seperti Kang Agung menggambar, handicraft, membatik, apapun itu, kita harus tetap percaya diri, terus fokus dalam mengerjakannya. Karena bukan tidak mungkin jika kita terus-menerus ke depannya kita akan berhasil. Seperti yang Kang Agung sampaikan tadi, dia aja sampai 5-6 tahun untuk mengikuti les gitu ya. Sehingga hasilnya cukup puas, cukup memuaskan. Nah, begitupun teman-teman semua harus bisa fokus terhadap apa yang sedang dikerjakan itu. Jangan minder, dan selain itu juga dukungan keluarga, orang tua itu juga berpengaruh terhadap apa yang kita kerjakan, sehingga perbaiki hubungan dengan orang tua juga jika orang tua memiliki anak disabilitas, terus support, terus dukung apa yang menjadi minat dan bakat dari anak-anak kita, karena sesungguhnya anak-anak kita boleh memiliki suatu kekurangan, tetapi harus yakin dan percaya bahwa anak kita juga memiliki suatu kelebihan di bidang yang lain. Mungkin itu saja untuk podcast ngobrol bareng disabilitas untuk episode pertama ini. Jangan lupa terus saksikan podcast kita selanjutnya, karena
bukan tidak mungkin kita akan membuat episode-episode yang lebih menarik lagi dengan teman-teman disabilitas yang beraneka ragam lagi. Jika sekarang dengan teman tuli, kedepannya kita akan berbicara lebih lanjut dengan teman-teman netra dan teman-teman dengan tubuh intelektual. Jadi terus lihat video-video terbaru dari kita. Saya Dadan Kusnandar, saya tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati.